Mama saya bilang begini, nanti katanya ini ada uang 100 Noven katanya. 100.000. 100.000 aja Bang. Nanti coba kita belikan bakso, kita coba makan bakso katanya. Ya spontan, karena saya juga jujur belum pernah makan bakso. Orang tua saya memang ya kalau bisa dikatakan S3 lah. Syukur kalau sempat sekolah, bukan S3 ya. Bukan sarjana ya. Saya hampir meninggal lah gitu. Nggak tahu juga karena mungkin udah nggak habis mikir gitu. Saya minum racun Bang. Wih. Standby. Rolling bos. Bro Noven. Iya. Keren kali namanya. Macam orang Batak. Orang Dayak asli Bang. Woi, Daya asli. Dari mana? Dari Kabupaten Sintang Bang. Wah, budak Sintang. Satu kampung halaman dengan saya. Saya lahir di Sintang. Iya. Habis itu ke Mempawah. Habis itu ke Cibubur. Bro, thank you udah datang bro. Ganteng banget Bro Noven nih, ya kan? Siapa sangka loh Bro Noven ini mulai dari nol. Ya gak sih? Iya betul. Mukanya muka orang kaya. Amin. Umur berapa bro? Umur sekarang 20 tahun. 20 tahun. Ya. Belum 21? Belum, nanti bulan 11 nanti baru 21. Woi, cewek-cewek yang mau daftar udah punya cewek belum? Sampai saat ini belum Bang. Oh, dari kecil belum pernah pacaran berarti? Kalau pacaran dulu pernah, cuman untuk saat ini belum. Oh, untuk saat ini Ya belum. karena ya mau fokus dulu lah. Yoi, mantap. Bro, cerita sedikit dong tentang kehidupan sih. Berawal bisa jadi apa sekarang? Di gereja aktif ya? Ya aktifnya sih di pelayanan. Oh, sekarang di Ya. pelayanan ya. Tapi Bro Novan nih, Bro siapa tadi? Bro Noven terus. Temen gue Novan jadi ingat Novan terus. Noven nih dari kampung banget ya. Ya kampung pelosok. Kampung Saya hitung pelosok. gitu lah. Sampai katanya apa bro? Sekolah bener-bener susah ya? Dulu? Ya kalau dihitung susah, sangat susah lah. Nah, ceritain bro kisah membelikan ibu bakso. Dari awal dulu langsung tadi ke. Kalau cerita ini memang ya bagi saya ini cerita kehidupan dan juga motivasi kalau menurut saya. Karena secara pribadi jujur saja kita dari kampung yang sangat pedalaman di daerah Kabupaten Sintang, Kecamatan Kain Hulu ya, di Desa Nengamasau. Jadi pada waktu saya masuk SMP, saya diantar ke kecamatan yang pada saat itu juga saya baru pertama kali berpisah dengan orang tua seperti itu ya. Orang tua saya memang ya kalau bisa dikatakan S3 lah. Syukur kalau sempat sekolah, bukan S3 ya. Bukan sarjana ya. Tapi mereka juga orang yang sangat ya enggak sekolah lah gitu ya. Jadi untuk tahu atau balik aja enggak tahu gitu. Iya. Jadi pada waktu itu juga motivasi untuk sekolah, saya ingat juga pesan orang tua, terutama ayah saya. Dia bilang begini, waktu pertama mau berangkat, kami tidak bisa kasih apa-apa untuk pergi sekolah. Cuman kalau kamu mau, kamu berusahalah sendiri, sambil kerja kah, apa kah. Kamu juga tahulah kondisi orang tua seperti itu. Profesi orang tua? Petani Bang. Petani, peladang ya. Sekarang ini. Peladang ya. Waktu di kecamatan kita ya kalau dulu ya udah nimbang karet gitu kan, bawa ke kecamatan sekarung 2 karung itu udah rasa kaya. Iya. Ya karena pada waktu itu harga karet masih ya berkisaran 15.000 lah gitu. Dan pada waktu pertama kali saya akan berpisah dengan orang tua untuk sekolah, mama saya bilang begini, nanti katanya ini ada uang 100 Noven katanya. 100.000? 100.000 aja Bang. Nanti coba kita belikan bakso, kita coba makan bakso katanya. Ya pada waktu itu juga ya spontan, karena saya juga jujur belum pernah makan bakso. Di kampung nggak ada orang jual bakso kan. Iya. Umur berapa bro belum pernah makan bakso? Saya waktu itu sudah umur berapa ya, kelas 1 SMP, lupa juga ya, 12 gitu lah, 12 tahun, 13 tahun gitu ya. Jadi akhirnya saya iyalah saya bilang, karena di situ di Kecamatan Kain Hulu itu ada terminal tempat bis biasa turun singgah gitu. Di situ aja yang tempat jual bakso, di tempat lain tidak ada gitu. Akhirnya kita memutuskan ya saya mau pergilah untuk beli bakso gitu. Tapi sampai di tempat udah nggak ada baksonya Bang. Aduh, akhirnya kita pulang. Dan uangnya tuh saya simpan Bang. Saya simpan uang untuk 100.000 itu untuk makan bakso gitu. Akhirnya
saya simpan, dan selama saya SMP, SMA, Iya. bahkan sampai kuliah, terwujudnya itu di semester 6, tepatnya pada bulan Desember tahun lalu ya. Beliin ibu lu bakso. Iya, betul. Ya Allah, ada yang lebih susah dari kita loh. Dan sorry, kemarin gue ada ngundang mahasiswi juga Iya. dari Sambas ya. Itu sorry ya, Ya, dia sampai dibilang miskin. betul. Dan lu ngerasain itu? Ya, ngerasa juga. Jujur aja motivasi itu banyak karena ya kita dari kampung ya, memang secara apa ya, garis sosial juga kita ya nggak dipandang orang lah gitu. Sempet nggak dipandang orang? Iya, betul Bang. Ya ampun. Karena kita di kampung juga ya. Tapi kakak lu sekolah? Enggak juga. Jadi lu harapan ya? Ya, saya satu-satunya yang sekolah, dan kita yang sepupu yang pada saat ini bisa tembus kuliah baru saya seorang. Ya Allah. Dan juga ada saudara yang Ini saat Bang ini Santoso denger. Bang Santoso. Kondisi di sana memang memprihatinkan sekali desanya. ya, kalau untuk keadaan desa pada saat ini ya memang karena tempatnya aja sih Bang, jauh gitu. Teman, kalau untuk kehidupan mungkin orang di sana enggak sih susah amat soal kehidupan. Oh, Cuman iya. kalau misalnya ya karena nggak ada transportasi gitu, nggak ada ini, cuman kita Masih lihat. hancur jalannya, Bro. Ya kalau untuk ke kecamatan ya, kalau saat ini bisa dikatakan bukan hancur lagi, sangat hancur. Bisa dibilang hampir nggak ada jalan kali ya. Iya, betul. Lumpur. Lumpur memang. Woi, gila ya. Kehidupan lu berat banget ya. Dulu gua ngerasain gua udah paling susah gitu. Ternyata ada Novel yang lebih susah lagi. Betul. Punya ambisi nggak lu sekarang ada di sini dan lu kuliah gitu? Itu gimana ceritanya? Dari SD itu termotivasi karena nggak pernah karena saya jujur aja, saya termotivasi melihat orang yang sekolah gitu. Saya pengen suatu saat saya bisa kayak orang-orang ini. Padahal di keluarga itu ya, jangankan untuk sekolah gitu, kita pergi ke kecamatan aja Bang. Jujur, selama saya SD, saya cuma 1 kali pergi ke kecamatan dari kampung. Sorry, boleh lu infoin nggak lu sekolah di SD mana, SMP Oh, mana, SMA mana, dan kuliah? Kalau SD saya di SD nomor 6 Nangamasau Iya. di kampung. SMP saya di SMP Negeri 1 Kayan Hulu di Iya. kecamatan, dan saya selesai di SMK Negeri 1 Sintang. Biaya lu sekolah tuh dari mana? Oh ya. Dari SD, SMP, SMA hingga kuliah. Kalau SD ya jujur karena kita masih sama orang tua untuk Iya. makan, minum dan lain sebagainya, ya nggak terlalu inilah ya. Cuman kalau dari SD ya, kalau untuk SD kelasnya kami di sana itu kita dulu nggak ada jembatan untuk pergi ke ke sekolah, jadi kita pakai perahu Bang. Iya. Untuk pergi ke SD. Jadi setiap pagi itu kita pergi pakai perahu untuk pergi ke SD. Namanya jajan ya sih enggak pernah lah selama SD. Gila. Jujur kita kalau pagi-pagi itu ada air kopi, terus kasih nasi gitu kan di dalam air kopi itu. Hah? Iya. Jadi pagi-pagi itu sarapannya begitu orang kampung Bang. Nasi? Iya. Ngeladang sendiri? Iya, Bukan beli nasinya? bukan. Oh, Jadi kita di kampung ya kayak gitulah. Nah, jadi itu masih SD yang nggak terlalu gimana. Bahkan saya SD jujur pulang sekolah saya noreh Bang. Itu kelas 4 kelas 5. Itu noreh pulang sekolah. Puji Tuhan Bang, saya punya tabungan itu semenjak saya SD sudah bisa nabung. Oh, ya Allah. Dan untuk di kelas angkatan saya lah gitu Bang. Ya. Selama SD yang biasa jualan sayur cari dari hutan, puji Tuhan saya bisa lakukan. Jual buah pinang untuk nenek-nenek di sana. Jadi kalau kayak jual buah pinang sampai sekarang, mereka kalau saya ke kampung mereka masih ingat, enggak jual pinang lagi Kak katanya. Saya SMP waktu itu ya pertama kali diantar itu tinggal di rumah punya ada orang kampung yang punya rumah di kecamatan. Kita tinggal di situ, dan enggak kayak sekarang Bang. Mungkin sekarang masak bisa pakai kompor dan lain sebagainya. Kita pakai kayu api ya Bang. Masak pakai kayu api. Dan saya tinggal bersama teman saya Gustian John Harry ya. Sekarang kuliah juga di Jakarta. Jadi waktu SMP sempat mau berhenti juga. Oh, sempat pesimis ya? Iya betul. Itu sekolahnya nyeker lu masih? Ya masih rasanya Nyeker? Iya. Jadi waktu itu juga pas saya pulang sampai ke kampung, Iya. jujur aja tujuannya itu untuk bisa
buat orang tua tuh kasihan gitu. Siapa tahu mereka ada jalan lah gitu ya. Nah, pada waktu itu bersama kedua teman saya untuk pulang ke kampung. Akhirnya kita sampailah di kampung pada sekitar jam 3 sore. Iya. Nah, pada waktu itu juga setelah jam 3 sore itu kita sampai. Saya sampai di rumah, ada mama di rumah. Iya. Akhirnya saya bilang, "Mak, kalau misalnya ini saya mau pulang lagi ke kecamatan besok, Iya. bisa bekalin saya uang." Jujur Bang, hanya dikasih 20.000 aja Bang. Dan itu aja adanya. Oh, ampun. Nah, pada waktu itu juga saya sama teman saya yang ini tadi, kita juga sering mengalami hal-hal yang memang itu mungkin tidak akan dialami oleh anak-anak zaman sekarang. Kita pernah bagikan asin cuma 1 ekor. Terus kalau misalnya selesai masak itu Bang, Iya. kayunya itu kan pasti disimpan lagi kan supaya ada hemat lah gitu. Iya. Dan kita pernah juga mengalami Indomie itu kita bagi 2 gitu untuk pagi sama sore. Cuman berdua nih makannya Bang, 1 bungkus tapi bisa dimakan berdua pagi sama sore. Sama temen lu yang tadi. Iya. Wah, bro, temen lu bisa kalau nonton nanti datang ya. Siapa namanya tadi? Gustian John Heri. Saya bergaul dengan salah seorang pendeta di sana. Iya. Yaitu Pak Pendeta Osias pada waktu itu. Dan setiap sore saya kalau saya lewat pas saya pulang cari sayur dan lain sebagainya, saya nyapa beliau. Iya. Akhirnya melihat hal ini juga beliau panggil saya. Akhirnya pada waktu itu mau gak Noven kalau misalnya Noven jadi koster gereja katanya. Koster tuh apa sih? Penyanyi? Enggak, saya tukang sapu-sapu Bang. Jadi OB-nya. Gaji saya 150.000 1 bulan. Sekolah lu Iya. dibiayain? Enggak. Kalau waktu SMP kan kita nggak terlalu gimana Oh biaya. iya, yang penting ada. Ya, yang penting ada. Jujur saya sebagai anak yang merasa bahwa orang tua itu kayak nggak peduli, bukan karena mereka nggak peduli, mereka juga nggak ngerti. Karena jujur saja Bang, saya hidup di keluarga yang memang keras. Ayah saya kan orangnya emosian gitu Bang, orang tua saya. Sekarang masih suka emosian? Kalau sekarang udah nggak lagi Bang. Papa jangan emosi ya, Pak. Saya sempat sampai menyimpan dendam itu sampai saya SMP. Dendam sama orang tua. Wih. Kalau di rumah tuh harus ada rotan kesalahan. Kalau salah sekali itu harus dipukul. Jadi saya alami itu selama saya SMP dan selama saya SD, bahkan sampai SMP saya mengingat hal itu. Puncaknya itu ada di kelas 3 SMP Bang. Iya. Saya hampir meninggal lah gitu. Nggak tahu juga karena mungkin udah nggak habis mikir gitu. Saya minum racun Bang. Wih. Ya, itu kelas 3 SMP. Stres banget gitu ya? Ya, stres banget akhirnya? gitu. Karena saya juga perlu banyak perlindungan sebetulnya dari banyak tempat saya harus bercerita seharusnya. Cuman saya nggak tahu mau cerita nih sama siapa gitu kan. Saat itu dunia lu paling anak SMP tuh paling main, belajar secukupnya kan, ada hiburan terus. Kalau tekanan itu di rumah sebelum saya masuk SMP, setelah saya keluar dari rumah gitu, tapi masih kayak nggak diperhatikan gitu. Ya. Bukan karena mereka mungkin tak mau memperhatikan, cuman karena memang orang tua kan tidak punya pendidikan gitu. Mungkin mereka tidak tahulah bagaimana ini batasnya di mana gitu. Kalau buat kekerasan dalam rumah tangga tuh ibaratnya mendidik itu seperti apa gitu. Nggak bisa membedakan gitu. Jadi yang ditularkan itu dari kakek sampai ke mereka bapak gitu kan. Ya itu pendidikan zaman dulu, kalau salah ya tampar, kalau salah tinju gitu kan. Sebetulnya itu kan enggak ini juga. Saya dibawa ke Sintang dan dokter bilang ini udah nggak bisa selamat lagi anak ini katanya. Dan saya juga pada waktu itu kesal juga sama dokter. Masa dokternya ngomong depan pasien bilang ini anak udah nggak bisa selamat lagi gitu kan. Kamu sempet aja tuh udah dibilang mau meninggal. Iya, masih betul. Kesal sama dokternya. Kesal juga sama dokter. Akhirnya saya juga berpikir bagaimana juga kalau misalnya Tuhan nih masih kasih saya kesempatan untuk hidup. Akhirnya saya berdoalah sama Tuhan gitu. Tuhan, kalau misalnya Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk hidup, saya akan mengubah hal ini menjadi jauh lebih baik lagi. Oh gitu ya. Pada waktu SMK itu ya menemukan inovasi baru lah gitu Pak ya. Jadi pas waktu itu juga saya sebagai seorang seorang pelajar lah gitu. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya ini seorang pelajar gitu. Karena sambil ada yang harus dikerjakan juga. Saya juga orangnya hobi juga kalau ngetik, nulis gitu Bang. Jadi lulus tahun berapa Bro? 2017. 2017 kan baru. Langsung kuliah di tempat sekarang? Ya langsung. Kalau misalnya saya SMK, saya pernah
buka rental kamera bang. Oh. Dari hasil pertama itu saya jujur aja saya mohonlah sama orang tua kandung saya untuk bisa kirim uang 8 juta. Itu hasil jujur jual kebun bang, nggak ada karena nggak ada uang, jadi mereka mungkin udah mulai berpikir lah gitu. Akhirnya mereka jual kebun yang memang itu ya milik saya juga gitu. Sayang lah berarti mereka sebenarnya. Sayang, saya juga tahu mereka sayang, cuman karena mereka nggak tahu gitu. Oh benar. Pas masih SD itu Nggak membedakan. bisa sepenuhnya disalahkan ya. nggak Cara bisa. mendidik aja yang salah. Cara mendidik aja bang. Saya jujurnya saya nggak ada apa gitu menyalahkan Akhirnya mereka. dijual kamera? Jual, saya terima uang itu rencananya untuk beli motor karena saya kan juga susah juga mau kesana kemari. Iya. Tapi enggak, saya beli kamera bang. Kamera itu pada waktu itu laris untuk disewa. Oh. Sewa kamera saya satu hari misalnya 150, 200 satu hari saya sewakan kamera itu. Akhirnya uangnya itu tidak ini, saya simpan lagi untuk beli kamera lagi sampai 4 kamera saya untuk saya sewa. Jadi satu hari itu pemasukan saya bisa 150.000 kali 4 kamera. Wih, hebat kamu ya. Nah, jadi pada waktu itu juga saya pernah jualan sayur juga, Bang. Oh, gitu. Gimana jualan sayur? Di Masuka ikut ada. Masuka. Ya, ada teman saya orang Jawa, Bang. Iya. Saya termotivasi dengan beliau karena dia datang ke sini cuman bawa tas kosong, Bang. Tas kosong. Tas satu aja gitu kan. Tapi pas sampai di sini dia bisa sukses gitu. Dia bisa ini, dia datang jauh-jauh nih. Saya juga harus bisa dong gitu. Akhirnya saya jualan gitu. Memang ada orang tua angkat saya ngasih, cuman saya jujur untuk minta uang untuk ini enggak. Saya orangnya enggak bisa kayak gitu. Saya kalau ada dikasih saya terima, cuman kalau memang udah benar-benar perlu baru saya kasih tahu. Cuman ini saya masih bisa usahakan. Saya punya kemampuan main musik juga, Bang. Akhirnya ngisi acara main musik di gereja. Pada waktu itu adalah pemasukan untuk ini. Oh, udah mulai itu ya. Ya. Dan sekarang, Bro, mungkin cerita sedikit penghasilannya sekarang dari mana akhirnya? Ya, kalau untuk sekarang saya jualan, Bang. Jualan. Gitu. Terus ya kalau untuk ya penghasilan secara tetap sih belum lah. Cuman kalau untuk jualan dan lain sebagainya ya puji Tuhan sekarang sudah bisa dikatakan cukup. Oh, mantap. Jadi belum mau kawin ya? Belum. Bro, ini kan tadi ceritanya udah banyak banget ya. Mungkin sebagai penutup aja nih, Bro. Ya kan, biar nanti jadi motivasi untuk teman-teman kita atau adik-adik kita nih yang di Sintang, karena kita sendiri kan aslinya Sintang nih. Mungkin lu bisa ngasih motivasi ke mereka yang nggak mampu pastinya ya kan, bahwa hidup tuh nggak boleh menyerah. Nah, itu mungkin lu punya wejangan untuk adik-adik di Sintang. Ya untuk adik-adik di Sintang, kekurangan itu bukanlah suatu kegagalan. Dalam kehidupan ini ya tentunya banyak sekali kekurangan, tetapi itu adalah satu kelebihan. Karena kekurangan yang kita rasakan itu belum tentu bisa dimiliki oleh orang lain. Artinya bahwa ketika kita mengalami suatu kekurangan, orang lain kan belum tentu merasakan itu. Benar. Jadikan itu sebagai sebuah keunggulan kita, sebuah pemikiran matang kita, sebuah motivasi bagi kita. Itulah keunggulannya sebetulnya. Benar. Bagaimana kita bisa mendorong diri kita, bagaimana kita bisa bangkit dari suatu keadaan seperti itu. Mantap. Bro, thank you. Mudah-mudahan podcast kita bermanfaat buat adik-adik semuanya, dan buat yang nonton jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you ya, Bro. Oke. Ya, Bro.